Bab 13. Sosoran bibir Ata. Lo goblok banget, sih. Kenapa lo malah ngelindungi gue? Dodol. Teriak gue karena saking paniknya. Gue malah marah-marah ke dia. Sedang si cantik masih peringisan. Ia tengah menahan sakit di tangannya. Luka yang kini terlihat memerah. Ayo berdiri. Gue tarik paksa si cantik agar berjalan keluar dari warung. Gue hampiri keran air yang memang tersedia di depan warung tersebut untuk para pelanggan yang ingin mencuci tangan. Gue basuh lukanya dia pakai air keran tersebut. Maksudnya biar dia enggak terlalu merasakan panas akibat insiden yang barusan. Mie ayam yang nemplok di tangan si cantik. Mata gue berkeliling. Gue ngeliat minimarket yang kebetulan berada di dekat warung mie ayam yang baru saja gue singgahi ini. Gue ajak si cantik untuk duduk di bangku pinggir jalan. Bangku beton yang memang terpasang di sepanjang trotoar jalan. Lo tunggu di sini dulu. Gue akan beli obat luka buat lo. Ucap gue ke si cantik. Sedang si cantik hanya ngejublek diam. Lo ngerti nggak? Lo tunggu di sini dulu. Ulang gue. Baru setelah itu si cantik pun mengangguk-anggukan kepalanya. Gue segera berlari ke arah minimarket. Gue langsung membeli obat luka, perban dan plester. Setelah itu, gue kembali ke hadapan si cantik. Kesiniin tangan lo. Titah gue. Gue raih tangannya si cantik. Gue olesin luka merah-merahnya si cantik pakai obat yang baru saja gue beli. Dia cuma peringisan, tapi nggak bersuara apa-apa. Kenapa lo lakuin itu sih? Harusnya kan lo diem aja. Duduk di bangku lo dengan tenang. Nggak usah ngelindungi gue. Walau lo gila, tapi lo kan tetap aja seorang cewek. Lo makhluk lemah. Harusnya gue yang ngelindungi lo, bukan sebaliknya. Ucap gue sembari terus mengobati luka si cantik. Pasti tangan lo sakit banget, kan? Tanya gue. Dan si cantik masih tetap terdiam. Tak bereaksi apa-apa. Lo kalau mau nangis, nangis aja. Nggak usah sungkan sebagai orang gila. Ucap gue. Dan si cantik tetap aja diam. Kok dia cuma ngejublek diam ya? Batin gue. Apa dia lagi syok? Atau jangan-jangan saking sakitnya dia sampai udah nggak bisa nangis. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Gue menerka-nerka. Ayo, nangis aja nggak apa-apa. Lebih baik lo nangis, ketimbang lo dim kayak gini. Paksa gue. Ayolah, nangis aja. Gue terus memaksa. Maka akhirnya, wah, si cantik benar-benar menangis kayak perintah gue. Dan tangisannya kayak mengguncang dunia. Keras banget, anjir. Hingga semua orang yang berlalu lalang di tempat ini pada melihat ke arah si cantik. Mereka berbisik-bisik. Kayaknya mereka ngira gue yang udah bikin si cantik menangis. Lo nangisnya jangan keras-keras, Dodo. Tuh, orang-orang jadi ngira gue udah jahatin elo. Ucap gue. Dan si cantik tetap aja ngeyel. Dia tetap menangis dengan suara keras. Heh, bisa pelan gak sih lo? Perintah gue. Wah. Si cantik tetap aja nangis. Akhirnya gue beranjak. Gue berlari masuk ke dalam warung mie ayam yang tadi. Gue ambil satu gelintir gorengan. Setelah itu gue kembali ke hadapannya si cantik. Lalu, slap. Gue masukkan gorengan yang gue ambil baru saja ke mulutnya si cantik. Berhasil. Si cantik udah nggak bisa nangis lagi. Kalau kayak gini kan aman. Hehehe. Gue merasa lega. Gue dan si cantik udah nggak jadi pusat perhatian orang-orang lagi. Gue teruskan mengobati luka si cantik tanpa melepas sumpelan gorengan di mulutnya dia. Gue perban lukanya dia. Biar lukanya dia nggak terkena kotoran semacam debu atau apapun. Udah selesai. Kata gue. Lo mau nerusin kegiatan makan lo? Atau kita pulang aja? Tanya gue. Si cantik jawab pertanyaan gue dengan bersuara kayak limbah. Kalau orang bertanya tuh dijawab pakai omongan, bukan kayak gitu. Cerca gue. Si cantik masih bersuara kayak limbah. Tetapi kali ini sambil tangannya menuju ke arah mulutnya sendiri. Gue pun jadinya ada. Mulutnya kan kesimpulan gorengan. Sorry, gue lupa ambil gorengannya. Hehehe. Gue segera mengambil gorengan tersebut.
Sekarang lo mau nerusin makan di dalam? Tanya gue lagi. Dan si cantik tampak menggelengkan kepalanya. Oke. Kalau begitu kita langsung pulang aja ya. Gue dan si cantik hampir melangkah mendekat montir gue yang terparkir di bawah pohon. Tetapi kemudian, mie ayam lo belum dibayar? Woi! Teriak si penjual mie ayam. Sial. Gue kira dia bakal ngiklasin mie ayamnya akibat insiden yang tadi. Rutuk gue. Gue pun terpaksa kembali ke arah warung mie ayam. Semuanya berapa? Pak. Mie ayam 20.000. Air putih pakai gula 2.000. Tunggu. Sahut gue memotong ucapan si penjual mie ayam. Kok air putihnya 2.000? Bukannya katanya gratis. Protes gue. Gratis itu kalau nggak pakai gula. Kalau pakai gula ya tarifnya beda lagi. Terang si penjual mie ayam. Ya enggak boleh gitulah. Walau pakai gula, itu kan tetap namanya air putih. Bapak nggak boleh asal ngasih harga. Itu namanya penipuan. Apa? Penipuan? Si penjual mie ayam terkejut dengan ucapan gue. Iya. Sama aja bapak udah nipu saya. Terang gue. Pokoknya saya nggak mau membayar air putihnya. Nih, cuma saya bayar mie ayamnya doang. Gue meletakkan uang 20.000 ke atas meja gerobaknya si penjual mie ayam. Dasar N4 kamu udah gemblong. Umpat si penjual mie ayam. Sedang gue dan si cantik langsung melenggang dari hadapan si penjual mie ayam. Kita berjalan menuju ke arah motor gue berada. Tetapi kemudian mata gue nggak sengaja melihat toko kosmetik di kejauhan sana. Gue pun jadi ingat hadiah yang diinginkan si cantik. Pikir gue, lebih baik gue ngasih hadiahnya sekarang aja. Anggap juga sebagai ucapan makasih karena apa yang udah dilakukan si cantik tadi ke gue. Cantik, kita ke sana dulu, yuk. Ajak gue. Gue pun menggeret tangannya si cantik. Gue paksa dia agar mengikuti langkah gue menuju ke toko kosmetik. Setelah sampai, gue ajak si cantik untuk masuk ke dalam. Kita langsung disambut oleh mbak-mbak dan danan menor kayak lenong. Selamat malam mas. Mbak, ada yang bisa saya bantu? Ucap dia sok-sokan ramah. Saya mau beliin dia kosmetik, mbak. Ucap gue. Kosmetik yang apa, mas? Bedak, foundation, eyeshadow, lipstick, atau apa? Pokoknya semuanya. Mbak. Jawab gue. Gue kan kalau berbuat baik nggak tanggung-tanggung. Mari kesini, mas. Gue dan si cantik diajak mbaknya yang menor ke depan etalase sebuah kosmetik. Ini mas, kosmetik yang mas dan mbak inginkan. Dia mengambilkan bermacam-macam kosmetik. Ini semuanya berapa? Mbak. Tanya gue. Totalnya 500.000, mas. Klek. Gue tercekat. Air putih 2.000 aja. Gue nggak mau bayar. Masak sekarang gue harus ngeluarin uang 500.000 hanya untuk beli kosmetik buat si cantik? Yang merek murah ada enggak? Mbak. Soalnya dulu saya pernah diajak mbah saya beli. Harganya enggak semahal ini. Ucap gue. Gue jadi teringat zaman kecil waktu ngintilin mbah ke pasar. Emang mbahnya masnya beli yang merek apa? Tanya si mbak menor. Wedak Bagor. Sama Metro. Klek. Si mbak menor langsung menelan ludah. Itu kosmetik jadul, mas. Sekarang udah nggak ada. Sekarang yang paling murah yang ini. Jelas si mbak menor. Boleh kurang nggak, mbak? Ucap gue. Barang yang dijual di sini semuanya harga pas. Mas. Enggak bisa ditawar. Ayolah, mbak. Goyang dikit. Ya elah, mas. Ini tuh kosmetik, bukan bawang atau lombok yang dijual di pasar. Si mbaknya mulai nyolot. Ya udah deh, enggak ceti aja. Gue raih pergelangan tangan si cantik. Gue ajak si cantik untuk segera keluar dari toko kosmetik ini. Maksudnya biar mbaknya manggilin gue agar mau kembali. Itu kan trik mak-emak kalau belanja di pasar. Tapi nyatanya, panggilan itu tak kunjung datang. Maka terpaksa gue dan si cantik pun tetap melangkah menuju ke pintu. Tetapi kemudian gue melihat lukanya si cantik yang udah gue perban rapi. Gue jadi berpikir, si cantik aja udah berkorban buat gue. Masa gue cuma beliin kosmetik buat dia aja?
Oh wow. Akhirnya gue pun kembali ke hadapan si Mbak Menor. Ya udah Mbak, gue beli kosmetik ini. Ucap gue ke dia. Mbaknya segera membungkusnya, dan gue segera membayarnya. Setelah itu gue dan si cantik beneran cabut dari toko kosmetik. Kita berjalan menuju ke motor gue berada. Kita segera menunggangi si Ayang. Melesat pergi menuju ke arah jalan pulang. Di sepanjang perjalanan, si cantik bernyanyi-nyanyi nggak jelas. Kayaknya dia lagi seneng banget karena barusan udah gue beliin kosmetik. Sekarang lo mandi dulu. Habis itu lo bisa nyobain kosmetik yang udah gue beliin tadi. Ucap gue sambil menghampiri si cantik yang lagi santai di ruang tengah. Begitu sampai rumah tadi, gue udah lebih dulu mandi. Maka sekarang giliran si cantik yang mandi. Gue ajak si cantik ke kamar mandi. Kayak biasanya, gue harus mandiin dia. Setelah selesai, gue ajak dia ke kamar. Gue pakein baju buat dia. Nah, sekarang kan lo udah bersih. Udah sih, girl. Nih, coba dipakai. Gue menyodorkan kosmetik yang udah gue beliin tadi ke arah si cantik. Si cantik menerimanya. Tetapi dia malah cuma memperhatikan lekat-lekat kosmetik tersebut. Lo bisa makainya enggak? Tanya gue. Karena gue nggak yakin, masa orang gila bisa pakai kosmetik. Ya udah sini, gue bantu makainya. Gue rebut kembali kosmetiknya. Gue segera duduk di atas tempat tidur sama seperti si cantik. Gue duduk di hadapan si cantik. Kalau cuma ngedandanin orang aja, gue paling juga bisa. Gumam gue sambil mulai beraksi. Gue tempelin alas bedak, dan pokoknya cairan apapun yang kayaknya buat wajah. Setelah itu, gue kasih eyeshadow warna-warni di kelopaknya si cantik. Gue kasih item-item kayak spidol di batas mata si cantik. Soalnya mantan-mantan gue, dulu makainya juga gini, kayak Nyi Blorong. Habis itu, gue kasih merah-merah di pipi si cantik. Hingga si cantik jadi mirip kayak habis ditampar orang. Lalu terakhir, bibirnya si cantik gue kasih lipstik. Lipstik dengan warna merah yang menyala. Bibirnya pun jadi terlihat kayak habis makan ayam mentah. Selesai. Ucap gue. Gue pun langsung melihat lekat-lekat ke arah si cantik. Dan kemudian, hahaha. Gue tertawa terpingkal-pingkal. Sumpah, bukannya cantik, si cantik malah jadi kayak mau ngereok. Mau ngereok. Ceng. Tehete, hahaha. Gue malah makin ngejek si cantik. Padahal, bentuk wajahnya si cantik yang sekarang kan hasil karya gue sendiri. Si cantik langsung memberenggut. Matanya tampak berkaca-kaca. Kayaknya dia mau nangis karena cemoohan gue. Sorry. Gue nggak bermaksud ngejek elo. Ucap gue. Gue sedikit menyesal karena perbuatan gue yang baru saja. Sini, gue bersihin muka lo. Gue ambil tisu basah. Gue segera membersihkan make up di wajahnya si cantik. Gue melakukannya dengan gerakan lembut. Gue takut kalau dia merasa kesakitan. Gue memandangi wajahnya si cantik sambil terus melakukan kegiatan tersebut. Tetapi begitu semua make up telah berhasil gue hapus, gue tiba-tiba merasakan hal yang aneh. Gara-gara kita yang saling tatap-tatapan, jantung gue jadi berdetak kencang banget. Entah, mungkin karena kecantikannya si cantik yang saat ini gue lihat dengan jelas. Karena posisi kita yang begitu dekat. Sumpah, wajahnya tuh sempurna banget. Matanya, hidungnya, bahkan bibirnya. Hingga tiba-tiba saja, gue ingin menjamah bibir tersebut. Perasaan yang membuat gue refleks semakin mendekat ke arah dia. Dan kemudian, cuk, gue benar-benar mencium si cantik. Gue menciumnya dengan gerakan lembut dan sangat hati-hati. Gue sangat menikmati ciuman tersebut. Dan si cantik pun juga demikian. Terlihat dia yang tampak memejamkan matanya. Tetapi hal itu tak berlangsung lama. Karena kemudian, astagfirullah, apa yang udah gue lakuin? Batin gue. Cepat-cepat gue melepas ciuman tersebut. Dan kemudian, gue rebahkan tubuh gue ke atas tempat tidur. Gue pasang selimut untuk menutupi seluruh tubuh gue. Untuk saat ini, gue nggak bisa bertatap muka sama si cantik. Sumpah, saat ini gue malu banget. Bisa-bisanya gue yang lebih dulu nyosorin bibinya si cantik. Bukannya biasanya, dia yang sering berempat sus sama bibir gue.